Perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Lama-kelamaan, teknologi pun berkembang. Mulai dari ditemukannya radio, kemudian televisi. Televisi dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Melalui televisi, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Misalnya, informasi tentang kemajuan pembangunan dan keragaman budaya Indonesia. Kehadiran televisi membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Kita harus bisa memilih tayangan yang sesuai dengan usia kita. Selain itu, waktu menonton televisi kita harus diperhatikan agar tidak mengganggu waktu belajar. Selanjutnya, pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik. Selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Komputer membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Seperti saat ini kebetulan beberapa tahun ini sedang ada kejadian yang tidak kita inginkan semuanya. Nah, dengan keberadaan komputer dan internet, kita masih tetap bisa belajar walaupun tidak bertemu seperti itu. Dan juga kalau misalnya tidak dalam keadaan kondisi seperti ini, kalian beberapa kali juga bisa mencari informasi dari internet dengan bimbingan ayah bunda. Selanjutnya, peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Ini selanjutnya, peran teknologi dalam kegiatan produksi. Petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Teknologi tersebut, traktor, memudahkan kegiatan produksi petani memproduksi padi. Nah, pekerjaan petani pun jadi lebih ringan dan cepat selesai. Selanjutnya, peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Kalau tadi peran produksi itu memproduksi atau membuat. Nah, selanjutnya distribusi. Distribusi itu adalah penyalurannya. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Jadi setelah diproduksi, kita salurkan ke toko-toko, ke masyarakat luas, atau ke warung-warung, penjual seperti itu. Nah, caranya petani tadi setelah memproduksi dengan teknologi traktor tadi, nah, dengan kegiatan distribusi ini, petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, dan padi. Nah, dengan adanya teknologi baru itu memudahkan petani menggunakan mobil. Sebelumnya hanya jalan kaki, menggunakan sepeda, itu akan memperlambat kegiatan distribusi. Nah, dengan adanya alat transportasi, kegiatan distribusi dapat menjangkau daerah yang lebih jauh dalam waktu cepat. Kan tadi ya seperti dibilang, kalau misalnya sebelumnya belum ada mobil dan lain-lain, kita masih menggunakan jalan kaki atau sepeda, itu nggak bisa sampai ke pelosok-pelosok yang jauh banget dari pertanian itu. Kalau sekarang, dengan adanya mobil bak ini, kita bisa petani khususnya petani bisa menyalurkan hasil produksi
padi tadi ke seluruh Indonesia. Selanjutnya, dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Pada penemuan handphone Android, dampak positifnya adalah mempermudah penyampaian iklan atau informasi. Lalu, ada mempermudah kegiatan jual beli tanpa perlu bertatap muka, bisa melalui online semuanya. Nah, ada dampak negatifnya juga selain dampak positifnya. Dampak negatifnya yaitu memboroskan uang untuk berbelanja online jika tidak digunakan dengan bijak, dan munculnya tindakan penipuan dengan telepon genggam atau handphone Android tadi. Jadi kalau positifnya tadi mempermudah, kalau negatifnya kita bisa boros dan juga banyak kegiatan penipuan menggunakan teknologi tersebut. Lalu untuk penemuan laptop atau komputer, dampak positifnya yang pertama itu menciptakan lapangan kerja di bidang komputer dan mempermudah perusahaan dalam mengolah data. Dan dampak negatifnya yaitu memboroskan adanya transaksi yang dilarang dan mengurangi lapangan pekerjaan di luar bidang komputer. Kenapa adanya transaksi yang dilarang itu maksudnya seperti tadi penipuan dengan telepon genggam, dengan laptop atau komputer juga sama ya. Kita atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu bisa melakukan penipuan dengan fasilitas komputer atau laptop tadi. Nah, selain itu, lapangan pekerjaan selain komputer ini kan teknologi, selain menggunakan komputer itu nggak ada lagi. Karena semuanya harus wajib bisa komputer, seperti itu. Lalu selanjutnya, di penemuan angkutan umum, dampak positifnya mempermudah proses distribusi barang. Seperti tadi ya, yang petani mendistribusikan hasil taninya. Selanjutnya, menghemat waktu menuju ke tempat tujuan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti supir. Ya, itu dampak positifnya. Dengan tadi mempermudah, waktunya juga lebih cepat untuk mendistribusikan barang, gitu. Dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan sebagai supir. Dan dampak negatifnya yaitu mengurangi lapangan pekerjaan bagi penyedia alat transportasi. Kenapa? Karena kita semua udah pakai kendaraan pribadi. Petani itu kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, jadi kayak penyewaan gitu udah nggak digunakan lagi. Itulah kenapa mengurangi lapangan pekerjaan bagi penyedia alat transportasi. Lalu yang kedua, memboroskan bahan bakar jika tidak digunakan dengan bijak. Sudah pasti, karena menggunakan alat transportasi itu harus menggunakan bahan bakar. Selanjutnya adalah dampak penemuan listrik bagi masyarakat. Yang pertama, di bidang pendidikan, anak-anak dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan baik pada malam hari karena tidak gelap. Lalu, bidang budaya, kegiatan pentas seni dapat dilakukan pada malam hari. Bidang sosial dapat melakukan komunikasi jarak jauh dan akses informasi semakin tinggi. Dan pada bidang ekonomi, kegiatan jual beli dapat dilakukan sepanjang hari. Selanjutnya, dampak penemuan televisi bagi masyarakat. Pada bidang pendidikan, para siswa mudah mendapat informasi dan pengetahuan. Pada bidang sosial, masyarakat dapat mengetahui informasi terbaru dari berbagai daerah seluruh dunia. Dan di bidang kebudayaan, ada masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari daerah atau negara lain. Dan yang terakhir, di bidang ekonomi, keuntungan produsen yang akan semakin meningkat. Selanjutnya, dampak penemuan komputer bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, para siswa mudah mendapatkan informasi dan pengetahuan. Di bidang sosial, masyarakat dapat mengetahui informasi terbaru dari berbagai daerah di seluruh dunia menggunakan komputer. Lalu di bidang budaya, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari daerah atau negara lain. Dan di bidang ekonomi, lapangan pekerjaan di bidang komputer semakin meningkat. Selanjutnya, yang terakhir ada dampak penemuan radio bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, para siswa mudah mendapatkan informasi dan pengetahuan. Lalu di bidang sosial, masyarakat dapat mendengarkan berita terbaru.
Di bidang budaya, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari daerah atau negara lain, dan di bidang ekonomi, keuntungan produsen yang beriklan semakin meningkat.